Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan terkait dengan tipe-tipe teori dalam penelitian gitu ya. Ini adalah video yang kelima, yaitu terkait dengan grounded teori gitu ya. Ini diambil dari bab 4 buku Research Method in Education dari Cohen, Lawrence, dan Morrison gitu ya. Lawrence Minion dan Kit Morrison. Oke, yang akan kita bahas di video ini adalah terkait dengan grounded teori ya. Nah, ini adalah yang terakhir ya. Sebelumnya kita udah bahas empirical theory, grand theory, middle range theory, normative theory, dan yang terakhir sekarang adalah terkait dengan grounded theory. Ya. Nah, kita selalu mulai dari definisi ya. Nah, definisi dari grounded theory itu adalah teori yang dikembangkan dari data empiris secara langsung ya. Dia menggunakan pendekatan induktif atau bottom up gitu ya dari bawah. Nah, dia bukan sekedar menguji teori yang ada ya. Nah, bottom up ini maksudnya apa gitu ya. Nah, maksudnya dia eh, menekankan pengembangan teorinya ini muncul langsung dari data ya. Dari data yang dikumpulkan, bukan dari hipotesis atau dari teori yang ada sebelumnya gitu ya. Jadi dari data yang dikumpulkan, maka dia membangun sebuah teori baru gitu ya. Maka ini disebut dengan grounded teori. Nah, karakteristiknya apa aja nih grounded teori ini gitu ya. Tadi udah disebutkan yang pertama adalah dia tidak dimulai dengan asumsi ya. Tidak dimulai dengan asumsi teori, tetapi dia dimulai dari data empiris ya. Nah, proses analisisnya itu melibatkan sampling teoritis ya, pengkodean data, perbandingan konstan hingga menemukan variabel inti ya atau sebutannya adalah core kategori gitu ya. Eh, Pengembangan kategori ini dilakukan hingga tercapainya yang namanya saturasi ya. Nah, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tetap terbuka ya terhadap temuan baru yang bisa jadi tidak terduga gitu ya, tidak terduga di awal gitu ya. Sehingga teori yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti gitu ya. Itu adalah karakteristik utama dari grounded teori ya. Nah, bagaimana proses grounded teori ini dilakukan gitu ya. Nah, mulai dari pengumpulan data ya. Pengumpulan data empiris, misalkan dari wawancara, observasi, dokumen gitu ya. Kemudian data dianalisis ya secara bertahap dengan menggunakan coding gitu ya. Misalkan open coding, Excel coding, selective coding, yaitu untuk menemukan hubungan antar kategori gitu ya. Nah, dari analisis tersebut, teori baru itu dirumuskan gitu ya. Jadi pertama-tama data itu dipecah menjadi kode-kode kecil gitu ya. Dia menggunakan coding gitu. Kemudian kemudian dikelompokkan menjadi sebuah kategori besar gitu ya. Lalu dihubungkan dalam suatu konsep atau teori yang lebih koheren gitu ya atau konsep yang koheren atau teori yang koheren. Nah, tujuan utama dari grounded teori itu adalah untuk menghasilkan teori baru ya. Menghasilkan teori baru yang dapat menjelaskan fenomena secara menyeluruh dan spesifik ya berdasarkan data empiris ya. Jadi eh, bukan mengkonfirmasi teori yang udah ada ya, bukan seperti itu ya. Jadi pendekatan ini sangat berguna ketika apa? Ketika teori yang ada itu tidak sepenuhnya menjelaskan suatu proses atau suatu fenomena tertentu, maka perlu tuh dilakukan yang namanya penyusunan dari grounded teori gitu ya. Nah, kemudian di grounded teori ini memiliki konsep yang namanya transferability gitu ya, transferability atau keteralihan, yaitu kemampuan untuk menerapkan hasil penelitian ke situasi lain yang serupa gitu ya. Jadi dia bisa di transfer gitu ke apa situasi lain yang mirip gitu ya. Nah, keputusan transferabilitas ini tergantung pada penilaian peneliti atau pembaca ya. Ini bukan melalui generalisasi statistik. Jadi beda ya dengan apa teori teori objektif gitu ya. Dia bisa digeneralisasi itu melalui statistik gitu ya. Nah, kalau ini enggak ya. Kalau ini dia tergantung pada penilaian pembaca gitu ya, atau penilaian peneliti ya. Nah, walaupun begitu, hasil penelitian grounded teori ini mungkin bisa jadi ya tidak dapat digeneralisasi secara luas ya. Bisa jadi suatu temuan itu dapat diterapkan pada konteks atau situasi yang
begitu aja gitu ya. Jadi bisa di situasi yang lain tapi yang memiliki karakteristik yang mirip gitu ya. Nah, eh, hubungan antara grounded teori dengan penelitian pendidikan ya, grounded teori ini sering dipakai dalam penelitian pendidikan untuk memahami misalkan situasi kelas gitu ya, interaksi guru siswa atau dinamika sosial pendidikan yang belum dijelaskan oleh teori-teori sebelumnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan grounded teori ini, peneliti dapat mengembangkan teori yang relevan dan kontekstual ya, yang dapat langsung diterapkan dalam praktik pendidikan. Nah, dengan memahami poin-poin di atas, semoga terkait dengan gradient teori ini dapat lebih mudah dipahami ya, dan mudah diterapkan dalam penelitian kualitatif gitu ya. Tapi kalau ingin belajar penelitian kuantitatif, khususnya dalam pendidikan, nah, kamu bisa baca di buku Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan ya. Ini adalah sebuah panduan praktis yang saya tulis bersama rekan saya. Eh, bisa di kalau berminat bisa di WhatsApp di 0812 9190 854 atau email di sigufiartanusantara@gmail.com atau boleh juga dibuka di website sigufipublishing.com gitu ya. Demikian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.